Pemenuhan tugas. Evaluasi tengah semester Hukum Administrasi Negara D. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Prodi Administrasi Negara. Universitas 17 Agustus tahun 1945 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Fitria dengan NIM 11121000183. Saya Pesona Bunga dengan NIM 11121000200. Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Untak Surabaya. Di sini kami akan memaparkan dengan materi pengertian hukum administrasi negara yang diantaranya meliputi peristilahan dan pengertian HAN, ruang lingkup HAN, hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, subjek dan sumber hukum HAN. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara kelas D dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, SHMSI. Yang pertama, peristilahan dan pengertian hukum administrasi negara. Istilah hukum administrasi negara dikenal sebagai sinonim, yaitu hukum tata usaha negara, hukum tata pemerintahan, dan hukum administrasi. Yang pertama, bahasa Belanda hukum administrasi negara dikenal dengan istilah Bestuurrecht. Yang kedua, bahasa Inggris disebut administrative law. Yang ketiga, bahasa Perancis disebut dengan droit administratif. Yang keempat, bahasa Jerman disebut dengan Verwaltungsrecht. Hukum berhubungan dengan peraturan atau norma yang dibuat oleh pemerintah. Apabila dilanggar, akan mendapatkan sanksi. Yang kedua, pengertian hukum menurut Simorangkir SH dan Warjono Sastro Pranoto SH mengatakan bahwa hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pengertian hukum administrasi negara atau HAN menurut Sahran Basah, hukum administrasi negara adalah seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Dari berbagai pendapat para ahli, dapat disimpulkan bahwa hukum administrasi negara adalah keseluruhan peraturan tentang aparatur pemerintah dan melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Nuryanto halaman 15. Hukum administrasi negara dibuat agar pelaksanaan administrasi berjalan efektif dan efisien, dan semua hukum dibuat berlandaskan undang-undang dan Pancasila. Hukum dibedakan menjadi dua, yaitu hukum tertulis atau yang disebut dengan hukum positif, harus dijalankan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. Tetapi ada hukum sanksi sosial tidak tegas atau disebut dengan hukum yang berisi adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, disebut dengan hukum tidak tertulis. Yang kedua, ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, ada dasar hukum. Dasar hukum di hukum administrasi negara ada 3, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, UU Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Hukum administrasi negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang yang mengatur seluk-beluknya organisasi dan fungsi administrasi negara dan tidak boleh dilawan, dilanggar, dan tidak boleh diubah oleh administrasi negara. Jika ingin diubah, harus ada proses dan ada persetujuan dari lembaga eksekutif dan legislatif. Yang kedua, hukum administrasi negara otonom atau yang disebut dengan dinamis. Maksud dari dinamis ini adalah bergerak pada kehidupan masyarakat. Hukum administrasi negara ini dapat diubah setiap waktu bila perlu dan tidak melanggar asas kepastian hukum, yang terdiri dari 3, yaitu ada undang-undang, peraturan daerah, dan peraturan wali kota.
undang-undang di bawah naungan pemerintah pusat dan peraturan daerah di pemerintah daerah dan peraturan wali kota di kabupaten. Jika ketiga di atas belum ada, perlu adanya kebijakan yang ada peraturannya. Contohnya virus wabah corona. Ini harus ada dikresi. Maksud dari dikresi ini adalah membuat suatu kebijakan yang belum ada kebijakannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum tata negara. Hukum administrasi negara atau HAN diartikan sebagai seluruh kegiatan dari aparatur pemerintah dari suatu negara dalam usaha untuk mencapai tujuan dari negara tersebut. Sedangkan hukum tata negara merupakan ketentuan mengenai struktur kenegaraan dan substansi norma kenegaraan. Hukum tata negara ini lebih menonjolkan unsur konstitusinya. Hukum tata negara juga diartikan sebagai cabang ilmu mengenai tatanan struktur dan hubungan mekanis. Kemudian dilanjutkan pada bab ini, saya akan menjelaskan tentang subjek dan sumber dari hukum administrasi negara. Sumber dari hukum administrasi negara ini ada pada UUD 1945 yang menjadi aturan dasar yang utama, kemudian memiliki aturan pelaksanaannya. Sedangkan subjeknya dibagi menjadi 5 bagian, yakni ada pegawai negeri, kemudian jabatan, yang ketiga BUMN dan BUMD, yang keempat ada daerah swapraja dan swantika, dan yang kelima yakni negara. Pegawai negeri merupakan seseorang yang memenuhi syarat kemudian diangkat oleh pejabat kemudian diberikan tugas dan wewenang untuk tugas kenegaraan. Kedua ada jabatan. Jabatan merupakan kedudukan yang menunjukkan tanggung jawab dan wewenang seseorang dari suatu organisasi. Yang ketiga ada dinas BUMN, BUMD yang menyelenggarakan kepentingan umum dan bertindak atas nama negara. Yang keempat ada daerah swapraja dan swantika yang merupakan wilayah organisasi yang didasarkan atas hak swapraja dan diakui karena hak otonom. Dan yang terakhir ada negara, yakni sekumpulan rakyat yang mendiami wilayah tertentu dan diselenggarakan oleh pemerintah berdasarkan kedaulatan yang dimiliki. Usai sudah penjelasan dari saya mengenai hubungan hukum administrasi negara dan hukum tata negara, kemudian saya lanjutkan subjek dan sumber hukum administrasi negara. Sekian penjelasan kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video kelompok kami bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.